Kejadian pasal 2 ayat 18. Jadi saudara banggalah kalau direkrut jadi KW. Saudara coba lihat di GPD itu ya, Om Max Wakari. Itu dia sampai jadi ketua MP. Dulu dia di pemuda juga, promosi itu sebenarnya di pemuda. Coba saudara lihat menteri-menteri pejabat itu banyak di level pemuda. Nah kalau di pria kan promosinya lah sudah podo tuwek. Jadi saudara kalau senang berorganisasi, pemimpin itu muncul di organisasi. Jadi orang ini, oh kelihatan ini. Tadi saya ngobrol dengan Mas Supriyadi ini waktu kami makan tadi di situ. Nah saudara-saudara justru ini nanti kelihatan, oh itu hebat tuh, oh itu bisa begini. Tadinya enggak nampak. Justru dalam berorganisasi itu orang kelihatan, ya mana yang memang bisa, mana yang bisa berkembang. Ya, makanya saudara kalau ingin berkembang dalam berorganisasi, ya harus ikut, ada di dalam. Nah kalau di luar teriak-teriak kan enggak ada gunanya. Ya, jadi ada di dalam. Oke, Kejadian pasal 2, 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita tercipta sebagai makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, butuh orang lain. Ya, makanya di ayat ini katakan butuh penolong, tapi penolongnya itu bukan perongrong. Penolongnya itu bukan penyolong, ya. Tapi penolongnya itu harus sepadan. Nah, ini bersinergi ini saudara-saudara. Jadi kalau ngomong mana ayatnya tentang pentingnya bersinergi. Ini sudah jelas dimulai dari Kejadian pasal 2. Coba lihat Matius 18 ayat 19. Injil Matius 18 ayat 19. Tapi nanti begini, saudara kalau enggak sempat mencatat materinya, nanti saya kasih ke panitia, bisa di-share di WA pengurus-pengurus ini ya. Matius 18 ayat 19. 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah hadir, Allah bergerak, Allah berkarya kalau sepakat. Nah, itu sinergi lagi. Ya. Pengkhotbah pasal 4. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4. Ya, saudara terserah pakai HP suci, kitab suci, iPad suci, enggak apa-apa. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Saya baca. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Bayangkan kalau tidur sama Toto yang gendut tadi itu ya. Saya tadi lihat-lihat takut ini panggungnya ambruk ini. Tadi dia goyang-goyang itu. Sampai ayat berapa? Sampai lupa saya ingat Toto. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi saya mulai dulu dengan pendahuluan bersinergi itu sangat penting. Dan saudara-saudara ada kecenderungan
pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, entah itu pengerja, gembala, KW, KD, KP, dan semua aktivis gereja itu punya kecenderungan mudah meninggalkan pelayanan, ya, kecewa dengan pelayanan. Sebab apa? Si pelayan itu tidak bisa sinergi dengan Tuhan dan tidak bisa sinergi dengan teman yang lain. Itu rahasianya. Jadi saudara jangan cuma bersinergi satu dengan yang lain, tapi saudara tidak sinergi dengan Tuhan. Nah, malah saya lebih percaya kalau orang itu kuat sinerginya dengan Tuhan, pasti dia juga akan bersinergi dengan yang lain. Kalau orang itu dilimpahi dengan cinta kasih dari Tuhan, dia akan mengampuni, dia akan mengasihi, dia akan merangkul orang lain, ya. Jadi kalau saudara tidak bisa sinergi dengan Tuhan, tidak mungkin bisa sinergi dengan orang lain. Jadi kenapa kok mudah tinggalkan pelayanan? Sudah aktif di musik ini kelas, tinggalkan. Ya, aktif di ini kelas, tinggalkan. Nah, masalahnya tidak bisa sinergi. Sedangkan kita baca tadi, kita tercipta sebagai makhluk sosial. Memang tidak bisa berdiri sendiri. Amerika itu superpower, tapi dia butuh negara lain. Ya. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 4. Saya tidak diberi time limit ini ya, berapa lama saya mesti khotbah, tapi ya saya tidak lama-lama dah. 1 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 3 4 sampai 9. Saya baca. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara lihat, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling terkenal mengalami banyak karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau saudara belajar karunia Roh Kudus, itu ada di kitab Korintus. Jemaat Korintus itu kuat menekankan tentang kuasa Roh Kudus. Tapi jemaat Korintus juga yang paling rentan pecah. Ya. Jadi saudara-saudara, kita di kalangan orang karismatik, Pentakosta atau orang GPDI menekankan Roh Kudus sampai doa makan pun di dalam nama Roh Kudus, ya. Roh Kudus terus, ya. Tapi rentan, susah sinergi, ya. Susah bersatu, ya. Makanya saudara-saudara rawan pecah. Nah, bagian ayat 9, kenapa dikatakan? Coba baca ulang. Karena kami adalah apa? Kawan sekerja Allah. Jadi kita dituntut supaya bisa sinergi, supaya bisa bertahan, mesti jadi kawan. Namanya kawan itu ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu kawan, bukan lawan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah ini kasus yang terjadi di jemaat Korintus. Ya. Jadi kalau menjadi kawan sekerja Allah, kita mesti tiap hari belajar melatih. Ya, sekali lagi, terus melatih. Kehendak bebas kita ini harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita melatih supaya sesuai. Kehendak bebas kita ini sesuai dengan kehendaknya Allah.
Kita ini kawan sekerjanya Allah. Kita ini bukan saingannya Allah. Siapa berani bilang aku saingannya Allah? Kita ini kawan sekerjanya Allah. Jadi di antara sekerja-sekerja itu, lah kita ini kawan. Coba kalau saudara lihat roda sepeda itu ya, bosnya di tengah itu. Ruji-rujinya itu semakin dekat dengan bosnya, berarti jarak antara ruji dengan yang lain makin dekat. Tapi kalau semakin jauh ruji itu dengan bosnya, jarak ruji dengan yang lain itu semakin jauh. Ya. Jadi kita ini kawan sekerja Allah. Jadi saudara mesti sadari itu. Tiap hari kita belajar kehendak bebas kita ini ditundukkan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak mudah tergoda untuk memisahkan diri. Kenapa kita suka memisahkan diri? Tidak mau bersatu. Ya itu tadi, tergoda ke sana sebab kita tidak merasa kawan sekerja Allah. Coba boleh jabat tangan ini? Ya boleh jabat tangan. Coba jabat tangan atau tepuk sininya ya. Kawan sekerja Allah ya. Ini kok yang satu baju merah malah diantemi ini. Ini musuh atau kawan? Kawan-kawanan. Oh. Ya, jadi kita ini kawan sekerja ya. Biarpun ini yang pakai seragam biru, ini yang WL tadi ini nih Karaten ini. Kalau enggak salah ini sudah 3-4 periode di KD ini. Cuma enggak naik-naik dia. Sebab spesialisasinya kayaknya bagian nyanyi-nyanyi tuh, sandar, sender, gendong, gandeng ya itu spesialisasinya ya. Nah, saudara-saudara kalau saudara perhatikan, biarpun yang pakai kaos biru, apalagi nih Mas Supri nih, ini biasa mimpin ratusan ribuan orang. Dia perusahaannya itu perusahaan raksasa, kantornya di Jakarta saudara-saudara ya, tapi dia belani ya untuk bersama-sama dengan kita. Masa ada potongan gaya orang Sukida? Oh no saudara-saudara, perutnya aja gaya tukang becak ya, perutnya kecil. Malah ketua KD-nya, anggota KD sing naik-naik tadi, singernya pokoknya gendut-gendut, apalagi itu ada Robert di belakang itu gendut-gendut kabeh gitu pengurusnya ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan kita ini kawan sekerja Allah. Coba sekali lagi pegang sendiri, aku kawan sekerja Allah ya. Jadi kita harus belajar menghargai satu dengan yang lain, nerima satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain ya. Saya saudara-saudara tidak senang tipe-tipe disanjung-sanjung, diangkat-angkat, dan saya juga tidak suka ngangkat-ngangkat, nyanjung-nyanjung ya. Be yourself, jadi seperti dirimu sendiri saja ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba lihat arti sinergi. Sinergi itu artinya kegiatan atau operasi gabungan. Nah itu simpelnya. Tapi saudara-saudara, sebenarnya sinergi itu artinya mengkoordinasikan aktivitas 2 atau 3 atau lebih sehingga menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek jika terpisah. Nah kayak gini, kalau 2 orang kerja hasilnya 10, terus KD sama KD pemuda dan remaja gabung 2 tambah 2 jadi 4. Tapi hasilnya 5, ya mending tetap 2. Jadi bukan asal gabung tapi efeknya lebih kecil, efeknya lebih jelek. Buat apa? Jadi artinya saudara-saudara, sinergi itu digabung tapi memberi efek yang multiplikasi, multiple, terjadi kelipatan. Nah coba saudara kalau hitung-hitungan kelipatan ya, kalau 2 tambah 2 4 ya, 2 kali 2 tetap 4 ya, tapi kalau 2 tambah 3 5, kalau 2 kali 3 berapa? 6. Harusnya terjadi multiple ya. Jadi misalnya bikin youth campnya itu ditangani KD pemuda dan remaja, itu hasilnya harus jauh lebih baik, lebih besar, lebih maksimal dibandingkan KD pemuda kerja sendiri. Lah kalau sami mawon buat apa?
cuma ngericui, ya. Dikerjakan 10 orang. Saudara, saya pernah duduk satu ini di pesawat dengan Jenderal Lumintang yang sempat jadi kasat waktu Pak Harto Moleng itu berapa jam jadi kasat, dan dia ini direktur pesawat Burak itu kan. Burak itu sudah bangkrut ya, itu dulu punyanya, ownernya itu sahamnya Angkatan Darat, jenderal-jenderal itu. Nah pas ngobrol saya ditanya, yuk kerja apa? Oh saya pendeta Pak. Langsung, sebab dia kan Kristen dan dia mau ke Manado, saya juga mau ke Manado waktu itu. Tapi transit di Makassar, langsung kan dia dijemput itu, saya dibawa juga, diajak makan. Terus saya bilang, Pak udah dipanggil itu. Tenang aja, selama saya belum masuk, enggak mungkin berangkat pesawatnya, katanya dia. Ya, dan saya tadinya enggak duduk di situ, gara-gara ngobrol itu ketemu, akhirnya duduk di kelas bisnis sama-sama dia. Dan dia cerita macam-macam. Coba kamu ini oriental, mata sipit orang Tionghoa. Kamu ini oriental. Saya mau cari tahu kenapa itu Rusdi Kirana yang punya itu bisa hebat kayak begitu, pesawatnya banyak. Burak ini sudah didukung uangnya pemerintah, Angkatan Darat, tapi kolaps katanya dia. Lah saya bilang, Pak, saya kasih alegoris atau percontohan kayak begini. Kayak orang gali kubur, Pak. Orang Indonesia ini lemahnya. Yang gali itu 10 orang, tapi yang ada di lubang kubur cuma satu orang. Yang satu orang gali-gali pakai ember, yang atas satu orang ngambil, dituang ke sana. Ini satu gali lagi, yang ketiga ambil ember, tuang ke sana. Yang 9 di atas ini ngobrol pasif. Saya bilang, buat apa? Jadi menurut Pak Pendeta gimana? Cukup 2 orang saja, yang 8 buang. Makanya Lion waktu itu memulainya itu dihabisin semua, ndak perlu ini, ndak perlu ini, ndak perlu ini. Dibuang itu kan biaya ndak produktif. Nah ini sinergi itu mesti ada. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi bagaimana caranya saudara mengkoordinasikan dua kelompok atau 3 kelompok sehingga aktivitasnya itu menghasilkan efek gabungan yang multiplikasi. Jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan kalau satu grup saja. Ya. Nah, makanya saudara ingat, mungkin Mas Supri ingat ya, tahun berapa itu jadi bank-bank jadi jangkar itu dulu kan. Mandiri itu kan terdiri dari Bank Eksim, 5 bank itu. Bank Eksim punya pemerintah. Pemerintah juga ini anggaran besar, keuntungannya enggak banyak. 5 bank digabung semua jadi Mandiri, sinergi. Nah sekarang Mandiri ini jadi ya bank pemerintah yang paling besar antara Mandiri dan BRI itu. Ya kurang lebih. Sebab BRI kayak GPDI saudara-saudara. Sampai di desa-desa ada ya. Cuma yang GPDI jemaatnya tidak tambah-tambah terus. Ya, lemahnya di situ. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah itu sinergi. Saya mau tekankan efek ini, efektif. Kalau bisa dikerjakan 2 orang, why not? Kok harus dikerjakan 10 orang tapi 10 orang nganggur cuma ini. Terus makannya 10 makan. Transportnya 10 orang. Mending 2 orang toh. Nah, tapi sekarang bagaimana supaya terjadi multiplikasi? Dibikin 4 orang, tapi hasilnya harus 2 kali lipat. Bukan cuma 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat masih sami mawon. Berarti bagaimana caranya? Bisa 3 kali, 4 kali lipat. Itu seharusnya. Ya, saudara, tidak usah bingung kalau saya ngomong gaya-gaya begini. Sebab saya juga suka khotbah di Full Gospel Businessman di Jakarta yang di pusat itu, yang dengar itu direktur ini, jenderal itu. Jadi saya suka menyampaikan materi-materi yang kayak begini, saudara-saudara. Jadi bersinergi itu penting, ya penting. Makanya kalau tidak bisa kerjasama, ya mending tidak bisa dipakai. Nah, selama tidak bisa diajar, selama masih bisa mau berubah,
Ya dilatih sinergi. Kayaknya ini KD-KD ini mesti ada seminar pertemuan-pertemuan, materi yang disampaikan itu gimana caranya bersinergi lebih baik daripada dikasih programnya prak nggak bisa kerja. Ya. Orang sinergi itu kan mesti dievaluasi, hasilnya apa? Ini efektif apa enggak? Anggaran sekian hasilnya apa? Nah, apalagi di GPD ini kan terkenal Natalan, rame-rame. Nah, kalau Natalan rapatnya itu yang paling rame cuma ngurusi makannya makan apa. Seragamnya seragam apa. Tampil hari pertama seragam merah, hari kedua seragam biru. Jadi tidak ada target berapa orang yang mau dicapai, berapa orang yang mau dimenangkan di acara Natal ini. Tapi cuma pusing. Nah, sekarang kalau mau rapat, hotelnya bagus apa enggak? Tempat rekreasinya ada apa enggak? Itu yang ada di depan. Nah, ini yang membuat tidak efektif. Hambatan bersinergi. Perbedaan itu penyebab utama tidak dapat bersinergi. Perbedaan. Makanya saudara-saudara bangsa Israel itu butuh 40 tahun untuk mengubah konsep pikirnya. Untuk mengubah cara berpikir Allah. Dia kan sudah terkencuri, terkontaminasi cara berpikir Mesir. Itu 40 tahun sampai rontok, mati. Bahkan generasi pertama habis. Itu diputer-puter. Kalau mau naik pesawat sekarang nggak sampai sehari. Tapi itu konsep pikir Mesir diubah, dibongkar sama Tuhan. Supaya bisa sinergi dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, nah pertama saya mau tekankan ego sektoral. Ya. Jadi ini kalau kerjasama, loh tapi kan gak enak. Aku kan pendeta muda, itu kan pendeta beneran. Ya. Terus apalagi Mas Supri ini, lah aku lah pendeta pembantu, untung bukan pembantunya pendeta. Ya. Itu kan ada ego sektoral. Terus loh aku lah periode lalu sudah duduk. Lah ini kan saya newcomer. Lah ini lah saya bau kencur. Ya itu enggak boleh kayak gitu. Amin. Ini kalau saudara memperlebar jurang perbedaan, tambah enggak bisa sinergi. Ya. Makanya ngomong, ini orang sudah ke kiri, terus saudara mau nyempal sendiri. Nah ini bikin troublemaker ini. Ya. Ya ini belajar bersatu dalam keberbedaan. Kalau sudah sama ya tidak perlu bersatu. Memang sudah sama. Ini kan beda. Tapi bagaimana caranya bisa menyatu dalam keberbedaan. Saudara juga tidak perlu minder. Oh ini periode ini memang banyak yang komen ya. Saya ditanyain. Ini kan anaknya MD, banyak yang jadi KD-KD, ya itu sah-sah saja, ya cuma kalau nanti biarpun anaknya MD tidak bisa kerja, ya perlu dievaluasi seharusnya, ya. Jadi kalau anaknya MD, anak pendeta kan sudah latihan bersama-sama dengan bapaknya sebenarnya. Jadi sebenarnya kompetensinya bisa diandalkan. Tapi pertama ini ego sektoral itu benteng kokoh yang menghadang ya setiap upaya bersinergi. Pokoknya kalau ego ini, makanya kalau rapat nggak usah ngomong kayak periode lalu loh ya. Lah tak tersinggung, ini banyak yang baru-baru periode lalu dia nggak ikut, akhirnya nggak nyambung itu nanti. Oh ya wes itulah kelompok EDE. Nah akhirnya dia bikin kelompok sendiri. Untung bukan kelompok barisan sakit hati saudara-saudara. Sakit perut cuma. Nah ini jadi masalah. Susah menyatu. Lah saudara lihat Yesus itu punya 12 rasul. Masih ada satu Yudas jadi pengkhianat satu. Apalagi ratusan, apalagi puluhan, apalagi ribuan. Ya. Bersinergi itu tujuannya maju. Coba lihat di GPD ini kan, di pendeta GPD nggak ada pendeta battle di sini ya. Saudara lihat, ini saya kan sudah pernah jadi ketua MD ya, saya sudah 3 periode dulu di MD yang lalu itu.
Saudara tahu, kalau rapat itu cuma ngatasi masalah. Seharusnya organisasi yang siap rapat mengevaluasi visi misi yang belum dicapai. Kenapa tidak dicapai? Supaya tercapai bagaimana? Itu rapatnya harus begitu. Saudara tahu, organisasi perusahaan-perusahaan yang hebat itu sampai tengah malam rapat, saudara-saudara, sampai pagi cuma mau mempersoalkan satu kalimat yang bisa bawa efek besar. Lah tapi kita di GPD kan kalau rapat ada bungkus, selesai makan bersama, makan 2 jam, saudara-saudara. Tapi rapat bungkus. Nah ini perlu dievaluasi. Nah ini yang muda-muda harus jadi pelopor ini. Rapat harus sistematis, ada poin-poinnya, apa yang mau dicapai, evaluasi. Ya, makanya kalau rapat tuh harus ada notulen. Ya. Supaya jangan lari dari notulen. Nah ini orang GPD. Rapat panitia Natal, makan nasi kotak, ini minum aqua gelas, ini. Nah dasar gembalanya, lah gembala rodok karepe dhewe ya. Mau tidak mendekati hari hanya ini mesti makan prasmanan gini. Nah sebab ini keluarganya dia mau datang dari kampung ini mesti makan prasmanan gini. Panitianya bilang, ini anggarannya berapa om tante? Oh itu nanti berkat Tuhan melimpah. Nah itu berlindung di berkat Tuhan. Ini manajemen tidak sehat. Saudara kalau sudah pleno rapat ada notulennya, hasil rapat bulan lalu ini jangan berubah. Lalu kalau tiap rapat berubah tak tersosialisasikan, akhirnya mubazir, uang dibuang banyak untuk rapat tapi tidak ada hasil. Ya, jadi saudara apa? Oh, keamanan ya. Kalau ego sektoral itu terlalu kuat, akhirnya bukan saling melengkapi tapi saling mengalahkan, saling sikut, saling menjatuhkan. Ya. Saudara juga kalau rapat. Saya kalau di majelis saya itu jemaat, kalau rapat tuh tak kasih tahu. Kalau sudah diputuskan rapat Natal tanggal ini, jangan nanti di luar bilang, sajane aku enggak setuju itu. Saking rodok ngotot sih, ya wis aku setuju ae. Saudara ngomong di luar begitu. Lah itu kan berarti saudara itu apa? Gunting dalam lipatan itu. Biarpun tadi saudara sebenarnya usulnya tanggal lain, tapi kan saudara sudah rapat, suara terbanyak harus didukung, setuju, suka enggak suka ya itu. Lah ya itu namanya kawan sekerja Allah. Jangan ada geng-gengan, kalau gonggongan enggak apa-apa sih ya. Jangan ada geng, grup ini, jangan, suku ini, suku itu, jangan ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah itu sinergi. Kedua, ini hambatan, tidak menghormati fungsi sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan. Makanya, waktu ikut berorganisasi, saudara akhirnya tahu karunia saudara. Kompetensi saudara itu apa, bidang apa. Oh bidang ini cocok. Itu bagus. Justru di organisasi ini yang namanya pengurus-pengurus, ketua-ketua ini mesti tahu. Saya dulu kalau di Sumeneb mau dijadikan panitia ini, panitia ini. Waktu bikin panitia Natal ini, saya lihat, oh ini rapat suka angkat tangan, suka usul. Tapi pada hari hanya datangnya terlambat. Terus dompetnya pelit, tidak pernah nyumbang. Usul terus, tapi tidak pernah nyumbang. Tapi saya lihat, ini kalau rapat, dengar dia perhatian. Kalau tanya sesuai dengan topik, dia kasih solusi. Terus dia juga nyumbang, tidak banyak ngomong, nyumbang. Terus kalau pada hari hanya rapat, dia datang on time, tidak terlambatan. Ya. Wah, ini periode depan tak angkat dia, tak jadikan bendahara atau jadi sekretaris. Saya menemukan orang berkompetensi itu di organisasi. Ya. Saya melihat, kalau tidak berorganisasi orang itu punya kemampuan, kalau dia tidak berorganisasi kan tidak ketahuan dia bisa apa. Ya. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan, kalau saudara tidak bisa menghormati fungsi sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan, kan tidak mungkin tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Ya, makanya kita juga mesti belajar menghormati otoritas. Ya, kalau ketuanya
papanya Esther, ini saya sebut Om Hari Sanger misalnya. Itu dulu Om Hari itu dia sudah senior sama saya, usianya saya 64, Om Harinya itu 70 berapa Esther? 76 ya. Nah waktu itu dia masih pengurus wilayah, saya sudah ada di MD. Terus saya jadi ketua KD, dia jadi wakil saya. Ya tapi dia hormati saya, dia meskipun tua. Pak bagaimana ini Pak, gini-gini. Nggak langsung Sam dalam forum rapat itu. Dia hormati saya. Terus terakhir dia nggak jadi MD. Saya sudah jadi MD 3 periode. Tapi ketika saya jadi ketua MD, wah orang ini menghormati otoritas. Nah periode saya baru saya rekrut dia jadi anggota MD. Ya saya lihat loh, orang-orang kayak begini nih menghormati otoritas ya. Jadi itu perlu. Makanya saudara maksimalkan di wilayah. Saudara sangat mungkin besok jadi pengurus wilayah, sangat mungkin ya entah tahun berapa saudara jadi anggota MD ya. Jadi saudara-saudara belajar menghormati fungsi ya. Jangan siapa itu yang peti perjanjian mau jatuh keretanya dipegang sama siapa? Usa. Ya itu kan logikanya kan benar, ini kan mau jatuh. Kan dia mau nolong. Tapi itu kan bukan tugasnya dia, itu tugasnya imam. Terus yang kesalahannya lagi, peti perjanjian itu kan harusnya dipanggul. Tapi ini kok dinaikkan? Kan dinaikkan kereta kencana, itu kan niatnya baik, bagus. Tapi tidak prosedural. Tidak sesuai. Ya. Jadi saudara jangan cuma pikir, lah ini kan baik. Loh tapi totok kromonya, etikanya. Ya, itu kan harus dipikirkan. Ya. Jadi saudara-saudara kalau kita berjuang sesuai dengan fungsinya, satu jadi tangan, satu jadi, wah enak saudara-saudara. Makanya di Yesaya apa Yeskiel itu atau Yeremia, Yeskiel itu Yeremia itu mayat, roh Allah bergerak, terus yang kaki jadi bergerak kaki, yang tangan jadi tangan mana Yeskiel ya. Nah itu ini pendeta-pendeta semua ini kan. Saudara-saudara, toto muncul, akhirnya jadi tentara Allah yang besar. Lah kalau terus semua kaki yang keluar saudara jadi opo? Terus yang keluar semua jadi mulut, semua ngomong semua, jadi apa? Tapi sesuai dengan fungsinya ya. Oke, mungkin ingat-ingat ini kalimat saya, lebih baik sedikit tetapi menghasilkan banyak daripada banyak tapi hasilnya sedikit. Saudara kalau mau belajar musik sudah bukan zamannya gitar belajar, drum belajar, ya, keyboard belajar, saksofon belajar, tapi sedikit-sedikit, setengah-setengah. Tidak ada yang maksimal. Mending saudara kalau mau ngebas, belajar bass sampai maksimal. Makanya sekarang orang buka toko. Kalau dulu kan orang buka toko, kancing, gula, jarum, paku, palu, semua dijual. Ya. Sedikit-sedikit. Tapi orang mau beli palu 1 ton tidak ada dia. Tapi coba kalau ada toko kayak di Surabaya, jual kancing. Dari kancingnya kapal, kancingnya motor, kancingnya baju, lengkap semua di situ. Spesialisasi kancing. Jadi orang biarpun mahal, pokoknya cari kancing apa? Toko itu. Ya. Dia punya spesialisasi. Makanya saudara mesti punya spesialisasi. Kalau jadi pengerja juga, cuma bisanya ngepel, nyapu, jaga bayi. Ya. Lah cuma itu tuh tok. Lah ya pakai babysitter, pakai cleaning service. Saudara kalau jadi pengerja mesti tahu spesialisasinya. Oh, Om saya mau ke rumah sakit, mau besuk doa untuk orang sakit. Silakan. Kamu baca buku-buku tentang healing, KKR kesembuhan. Baca buku, belajar. Lihat video-video KKR kesembuhan. Akhirnya dia doakan orang sakit. Akhirnya dia merasa, loh saya kok menikmati ini. Doakan orang sakit. Akhirnya dia tahu, oh karunia saya mendoakan orang sakit. Tapi kalau khotbah pokoknya 5 ayat atau lagi kalau khotbah sudah baca ayatnya sekiranya Roh Kudus yang menjelaskan, saya tidak bisa menjelaskan ya. Ya, kabeh iso ya. Oke, sekarang bagian-bagian terakhir, agar tercipta
sinergi. Pertama, koordinasi. Ya. Supaya bisa tercipta sinergi. Jadi koordinasi itu perlu ditetapkan, hubungan antara yang atasan, bawahan, ya. Ada koordinasi. Nah, misalnya ini KD bikin kegiatan, Toto KD bikin kegiatan, tentukan tanggal. Youth Camp tanggal sekian, datanya tanggal itu MD ada pertemuan seminar hamba-hamba Tuhan. Terus enggak bisa, ini kan kita otonomi. Ya enggak bisa, itu namanya kurang koordinasi. Yang bawah harus menghormati yang lebih tinggi. Misalnya MD Jawa Timur punya kegiatan, tapi MP ada kegiatan yang lebih tinggi. Ya yang Jawa Timur mesti ngalah. Itu normalnya kayak begitu. Ya normalnya kayak begitu. Jadi ada koordinasi, ya. Jadi bersifat hubungan vertikal, hubungan horizontal, hubungan komando, ya, atau hubungan kemitraan, itu ada koordinasi, ya. Ada koordinasi. Makanya gembala-gembala itu banyak masalah, jemaatnya tidak bertahan pindah. Gara-gara apa? Si ibu gembala dan bapak gembalanya tidak koordinasi. Ini ada orang sudah nyumbang gini. Tante nanti ini. Tapi tantenya tidak ngomong sama suaminya di mimbar. Oh ini, ibu itu belum nyumbang loh. Apalagi pendeta paling gampang ngomong di mimbar. Kalau sudah ngomong ada di balik mimbar tuh kayak raja besar. Ngomong sak enake sak metune. Nah itu kan jadi masalah. Akhirnya jemaatnya ini, oh berarti ini om sama tantenya ini tidak ada koordinasi ini. Ya. Makanya koordinasi itu diintensifkan, ya. Perlunya itu grup WA, di-share. Jangan ada yang tertutup. Amin. Ya, laporan keuangan, transparan, open management. Itu penting saudara-saudara. Koordinasi. Kedua, menjadi rekan sekerja. Filipi 2 ayat 2. Nah, Filipi 2 ayat 2. Galati, Efesus, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Menjadi rekan yang sehati, sepikir, setujuan. Ya. Jadi kalau ya, oh ini pas ada pengerja saya ngolu ini. Tahun berapa ngolu praktek tempat om ya? 97, sudah lama ya. Kita rapat majelis. Saya itu kepingin beli mimbar bikinan di Solo itu 8 juta tahun itu. Bagus, terus saya kasih monitor di mimbar sini. Saya sudah ngebet itu. Sudah saya datangi dan saya sudah foto. Waktu rapat saya tayangkan di LED. Ini gini. Taunya ngolu juga ikut rapat. Tapi ngolu ini dulu bidang musik. Dia yang ngatur semua. Dia angkat tangan. Kalau beli mimbar ditunda emangnya masalah katanya. Ini keyboardnya ada yang rusak. Daripada beli mimbar menurut saya kan mending beli keyboard. Langsung saya bilang, iya saya setuju beli keyboard. Saya nyumbang 1 juta. Satunya nyebut saya 2 juta. Akhirnya ketutup. Terus setelah itu rapat saya tutup. Tidak ngomong mimbar lagi. Pulangnya itu ada ibu. Om pasti tidak bisa tidur loh. Mikirin mimbarnya kan. Ya. Nah itu. Wes beliau om. Saya sing bayar. Akhirnya saya dapat mimbar. Dapat keyboard baru. Coba kalau saya duduk. Pengerja kakek ngomong. Loh. Di forum rapat itu entah pengerja entah gembala memang punya hak suara. Amin. Saya menghormati dia dan dia tahu benar ini keyboard rusak. Kalau tidak diganti daripada mimbar, nah kan logik toh. Tapi coba kalau saya bilang ini dari Tuhan, Roh Allah sudah berbicara kepada saya harus beli mimbar baru. Waduh, pakai Tuhan lagi, ya pasti dia diam, ya. Tapi ya ini fakta, ini ada orangnya ini. Jadi saudara-saudara ya jadi rekan sekerja. Terus yang ketiga, komunikasi saudara-saudara. Ini pertukaran informasi. Di wilayah ini terjadi ini, ada ini, ada ini. Nah KD-KD ini jangan sombong. Kalau ada di wilayah ada percontohan yang positif.
dimanfaatkan, amin. Ya, diambil. Kan malu, Om, kita niru dari wilayah. Bukan masalah niru. Ya Tuhan sudah nyatakan dulu lewat wilayah itu, ya kita pakai. Mana yang lebih baik? Komunikasi itu pertukaran informasi antara dua KD. Kalau 3 KD, ada pertukaran. Coba sekarang ya, lihat. Di dunia ini semua ada connecting. Semua perusahaan tidak akan maju kalau tidak ada connecting. Tidak ada kerjasama. Terus mau jadi sendiri, ya tidak bisa. Saudara paling bagus ini ya, kalau gembala-gembala 3-4 gembala. Ini tumbuh bersama. Gembala yang satu pinter main musik. Musiknya bagus di gereja. Musik saudara di gerejanya tidak bagus. Suruh pemain musik saudara belajar ke dia. Teman satunya khotbahnya bagus. Yang dua ini temannya kalau khotbah belepotan. Tanya, kamu baca buku apa, belajar gimana. Jadi saling sinergi. Oh, 3-4 gereja itu maju. Lemah di sini ditutupi sama yang sini. Tapi kita kan ego sektoral tadi. Loh Om, kalau disuruh belajar musik di situ, nanti pindah ke situ Om. Lah ini lagi ego, ujung-ujungnya UUD. Kurang kolektor nanti lah. Saudara kita berpikir negatif. Seharusnya saudara suruh belajar orang ini. Loh, saya biarpun GPDI dulu pengerja saya, oh ini ngolu juga ini. Dia ini sekolah Proskoneo dulu itu saudara-saudara. Saya sekolahkan, iya ngolu ya. Sekolahkan pulangnya, oh banyak diajar keyboard, diajar gitar, yang muda-muda itu. Dia yang ngatur, dia jadi pengerja abadi. Berapa tahun itu sampai saya nikahkan dengan pengerja yang lain. Ya, saudara-saudara, ya itu caranya sekolahkan. Terus ada pengerja cewek sekarang jadi gembala, ya gerejanya juga besar. Saya sekolahkan di Semarang, sekolah misi, bukan GPDI. Sampai ditanya katanya, kok tumben ada orang GPDI bisa masuk di sini? Ya, lah saya yang masukkan, saya bilang. Loh Bapak kan senior di GPDI. Loh saya mau belajar sesuatu. Wah dia pulang, ada doa misi, ada program misi, ini. Enak, saya diam-diam jemaat tambah banyak, kolektornya tambah banyak saya. Yang kerja orang, lah ini sinergi. Tapi kalau semua mau dikerjain saya sendiri, cuma berdasarkan ide saya melulu, enggak maksimal. Ya ini, waduh kalau ngomong sinergi, dalam dan luas saudara-saudara ya. Jadi pertukaran itu penting, makanya ada pertukaran mahasiswa. Coba sekolah-sekolah atau universitas yang maju itu kerjasama dengan kerjasama dengan. Jadi take and give, saling belajar satu dengan yang lain. Jangan Pak Moses bilang, kami kan Kadhi Pemuda yang senior Om. Nah, terus ya yang remaja ya nurut-nurut aja gitu, enggak boleh gitu ya. Kalau ada yang baik dari yang remaja ya diakomodir ya, apalagi nanti mau sinergi dengan yang lain ya. Misalnya ini sebenarnya ngomong program saudara-saudara. Sebenarnya ini yang lemah masih remaja. Mana? Ini coba yang remaja angkat tangan yuk. Remaja ini coba bikin program yang mau lulus SMA atau SMA kelas 1 atau kelas 2. Penyaluran apa ya istilahnya itu. Besok mau kuliah di mana? Ini kan banyak orang GPD kuliah ikut-ikutan farmasi temannya, enggak taunya suruh ngafal bahasa Latin, merotoli, turun. Ikut Fakultas Ekonomi 1 tahun. Kenapa? Makanya bikin seminar, undang orang yang ahli. Saya waktu jadi ketua KP remaja, saya diprotes sama MP. Sam ini parah katanya. Masa sesi-sesinya yang ceramah itu orang ahli narkoba, mantan ini narkoba. Kan harusnya kami orang-orang MP. Langsung saya balas. Nah, orang-orang MP-nya enggak punya pengalaman tentang narkoba, enggak ngerti tentang narkoba. Kan cuma dikhotbahin lurus-lurus. Jadi kamu maunya apa? Lah saya undang orang yang memang mengalami pulih. Kenapa pulihnya? Supaya yang ikuti seminar ini tahu solusinya. Oh gitu, ya bagus. Langsung saya ingat tuh Om Hani bilang, nanti kamu minta ke Pak Hendrik Runtukoha waktu itu bendahara MD, minta 50 juta lagi. Aku bantu anggaran baru lagi. Tambah uang lagi. Kamu bikin program
yang bisa meningkatkan remaja. Nah daripada saudara cuma pemuda bikin Natal bersama, remaja bikin sekolah minggu Natal bersama, pria wanita Natal bersama, BKSG Natal bersama, Bamak Natal bersama, cuma bersama-sama doa. Ya. Seharusnya saudara punya, itu misalnya ada UMKM. Saya sendiri juga jadi mentor sebenarnya. Beberapa gembala muda itu suruh nanam wortel itu pakai karung itu goni itu ya, dikasih tanah sedikit, karungnya tanah sempit, akhirnya jual, bikin ternak lili dan lain sebagainya. Daripada pendeta itu jalan-jalan nyari uang, ya nyari kolektor, nyari bantuan. Ya. Lebih baik mandiri. Nah, malah saya ajarkan itu ternak sapi, ya sebab sapi itu tidak gampang mati. Kalau ternak ayam gampang mati, saudara-saudara. Kalau tidak mati ya dipotong sendiri. Anaknya bilang lapar mah, kepingin makan McD, ayamnya sendiri dipotong. Kalau pendeta ini dikasih ayam 5, 6, bulan depan minta lagi, dipotong lagi. Ya, tapi kalau ternak sapi itu jarang mati. Saya kerjasama dengan Badan Misi Korea. Itu sapi di Korea bisa sistem kawin suntik, hamil 3 langsung, kembar 3. Tapi di Indonesia dicoba masih mati, nggak bisa. Ya, kalau yang di Korea itu langsung kembar 3, jadi cepat. Ya, saudara-saudara. Nah, jangan ini Om Samuel ngajak orang kerja. Bukan ngajak orang kerja, supaya saudara jadi hamba Tuhan mandiri. Nah ini KW-KW hadirnya hamba-hamba Tuhan muda, pemuda-pemuda. Saudara tahu, saya baca terakhir kemarin saya ngasih seminar juga urbanisasi. Nah ini dulu gembalamu itu Pak Denny kan suka bicara tentang urbanisasi juga ya. Sebab dia suka telepon saya itu, Om bagus itu Om tulisannya Om gini almarhum itu. Saudara tahu sekarang urbanisasi di Indonesia itu 10 tahun ke depan akan jadi 65% orang desa pindah ke kota. Sekarang sudah 42% orang desa pindah ke kota. Nah ini GPDI lebih banyak di desa. Waktu saya jadi ketua MD ada 12 yang sudah daftar antri mau minta mutasi. Dia gembala di desa, kalau bisa pindah ke kota. Harusnya gimana caranya? Tetap di desa, tapi di desa tetap eksis. Ya itu tadi ada UMKM, ada seminar ini. Saudara melengkapi. Loh ini perkembangan. Lah sekarang sudah lihat itu saudara kalau pergi ke Bali, saya kemarin berkati pernikahan di Hotel Mulia, itu hotel kamarnya itu semalam 11 juta itu saya yang VVIP itu. Tuh coba dikasih uang itu enak tidur hotel yang 500.000 kan enak. Ya tapi mau makan itu istri saya bilang kok cek jelimet nih. Nggak ada daftar menu makanan. Kan semua pakai barcode semua saudara-saudara. Kan barcode semua. Mau masuk ke WC nggak usah mencet mana lampunya nyala sendiri. Ini sendiri pintu ini. Waduh canggih banget. Ini semua maju loh. Semua maju. Apalagi sekarang sudah dari 4O ya. Ya 4 itu sekarang pemerintah mau dibawa ke 5. Lala kita ini masih 1 mungkin GPD. Ya, masih 1 ya. Ya. Jadi saudara-saudara ini mesti ngikuti perkembangan yang terjadi. Jadi saudara-saudara itu yang terjadi. Nah misalnya lagi itu ada lomba band gereja itu bagus sebenarnya ya. Kalau misalnya mau kolaborasi ya, lomba band gereja per wilayah 1 ya. Sebab itu tingkat nasional dulu yang ngawali itu saya, periode saya manggil Aminoto Kusen itu ya, Jakarta itu yang rambutnya gondrong itu jadi juri, jadi apa. Jadi saudara-saudara supaya ini musik di gereja, apalagi bikin kayak tabloid misalnya, kerjasama tabloidnya itu tentang alat musik di gereja yang ideal gimana, sound systemnya itu gimana. Ini kebutuhan lah, semua orang GPD pakai LED. Nah sekarang sudah pakai ini
CD, sudah layar lebar LED kan sekarang sudah trennya, murah-murah sekarang. Jadi caranya itu orang GPD kan ke pasar lihat ada demo pakai mic, wah karaoke, bagus langsung dibeli. Tahu-tahu dipakai di gerejanya enggak cocok, kan enggak ngerti dia. Makanya di GPD coba lihat ya, speaker bekas banyak. Makanya satu ngasih kursi merah, minggu depan ada yang ngasih hijau, biru. Makanya di GPD kursinya macam-macam. Kalau di tempat saya sekarang tidak boleh ngasih barang, kalau nyumbang uang. Majelis punya program, tahun ini mau bikin ini, tahun ini mau beli ini, tahun ini mau beli sound system ini. Ya gereja kami kemarin 1 tahun itu tertata dengan baik, fokus. Ya kami ganti AC itu 280 juta. Ya sound system, speakernya aja 60 juta satu itu. Ya mixernya pakai Midas itu yang mau 70 juta ini. Tapi dalam 1 tahun itu saving dikelola. Ya. Oh iya. Ini kan bukan sesi tanya jawab. Jadi saudara-saudara, ini kalau ngomong tentang sinergi ya. Jadi saudara, misalnya yang keempat, coba baca Roma 12 ayat 15. Iya, itu sudah tanya sampai jam berapa, katanya wis lerene wis ya. Roma 12 ayat 15, 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang adaptasi. Yang keempat, kalau mau sinergi, belajar penyesuaian, adaptasi. Rapat, belajar adaptasi, terima daya pikir, ide pikiran orang itu, terima. Lah aku juniorku kok om, lah enggak boleh gitu. Beradaptasi, ya. Adaptasi itu bukan kompromi, bukan. Ya, saya enggak setuju itu. Ketika aku hadapi kehidupan ini yang ngiring lagu Frankie Siombing gitu ya, saya bukan perokok, ya. Tapi sewaktu-waktu saya merokok demi memenangkan jiwa. Nah itu namanya kompromi. Nah kalau mau menangkan pelacur, apa mesti jadi pelacur dulu? Ya, kan repot. Ya, jadi kontekstual dengan kompromi itu hanya bedanya selembar kertas, tipis banget. Tapi belajar adaptasi. 5. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. 15 ayat 7 saya baca. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tadi adaptasi, ya. Yang kedua, kelima toleransi, ya. Jadi tadi ketiga komunikasi, keempat adaptasi, 5 toleransi, bersikap tenggang rasa, menghargai pendirian orang, ya. Pokoknya kalau ada yang negatif tapi selama masih oke, tidak ada apa-apa, ya. Ada penyimpangan tapi yang masih bisa diterima, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, saudara-saudara. Keenam, 1 Korintus 13 ayat 7. Ini kayaknya ayat hafalan semua tentang kasih itu ya. Hidup dalam kasih, sebab kasih dapat menutupi segala sesuatu. Terus yang terakhir saudara-saudara, ke-7, coba baca Kisah 4. Enak kalau pendeta sudah bilang berarti may buyar. Kisah 4, tapi saudara kan tidak bisa pulang ini ya, sebelum bayar kolektor. Kisah 4 31 sampai 32. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka apa? Sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
ya. Jadi kita minta Roh Kudus bekerja, tapi tadi unsur-unsur penting dalam sinergi itu harus dilaksanakan ya. Jadi generasi muda itu seperti mesin ya. Saudara-saudara, seperti mesin ya. Tapi butuh pengetahuan, teladan, pengalaman dari generasi tua. Makanya yang muda dan yang tua sinergi. Jangan jatuhkan yang tua, lah om bela diri ini, enggak. Ya saya sebagai orang yang senior juga jangan menjatuhkan yang muda. Jadi dalam rangka mendorong organisasi untuk berevolusi lebih maju, ya semua korps GPDI di Jawa Timur ini, baik yang tua yang muda, ayo sinergi ya. Mau beradaptasi dengan perubahan dan kita terus maju di dalam Tuhan.